Anda kembali di News Sore pemirsa, mantan pelatih timnas Kanada John Herdman dipastikan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Peluang John Herdman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan PSSI. John Herdman dipastikan menjadi pelatih baru timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi terkait penunjukan pelatih John Herdman. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Herdman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad merah putih. Pemirsa, bek timnas Indonesia Jordi Amat menanggapi kabar merapatnya John Herdman menjadi pelatih timnas Indonesia. Jordi berharap keputusan ini terbaik bagi pasukan Garuda. Yeah, no, but it's just rumors for the moment. As I said before on other interviews, I hope it's the best decision for Indonesia, for the national team. It's a very important moment. We have to get back on the road to prepare also the ASEAN Cup for 2027. And yeah, let's hope that is a good option for the team. The next World Cup, we like to think step by step, but it's important that we have a good coach that everyone believes and everyone is with him. We can prepare well this next generation, let's say. Seperti apa era baru skuad Garuda bersama pelatih baru John Herdman? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy, apa kabarnya? Selamat sore Diandra, Baik. Bung Joy, Exco PSSI Ahmad Riyad ini kan sudah menyebut John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang Herdman kan sudah lama disebut-sebut ya, bahkan dia menjadi dua kuda hitam bersama Giovanni Van Bronckhorst. Tapi dalam beberapa kesempatan saya katakan juga pasti nanti jatuh-jatuhnya adalah soal biaya, soal gaji John Herdman ini yang memang tinggi, tapi tidak setinggi dari Giovanni Van Bronckhorst. Jadi kalau hari ini kita mendengar bahwa sudah dalam tanda kutip ada kepastian tentang John Herdman, memang salah satu pertimbangannya adalah karena dia tidak semahal Van Bronckhorst. Tapi saya, kalau dari sisi pribadi saya melihat ini benar era baru karena kita seolah-olah melepaskan diri dari dalam tanda kutip pelatih-pelatih asal Belanda ya. Meskipun masih ada Simon Tahamata, masih ada Alexander Zwayer, masih ada Jordi Cruyff, tetapi saya berharap dengan adanya orang yang baru, bukan orang Belanda, John Herdman ini kan orang Britania, orang Inggris, jadi mungkin akan ada angin yang lebih segar lah, tidak membawa sentimen yang lama, tidak membawa lagi keputusan-keputusan yang lalu dari PSSI yang dianggap banyak orang kemudian menjadi keputusan yang backfire, yang gagal lah dalam keputusan itu. Jadi John Herdman kemarin pun saya dalam satu wawancara saya katakan kalau dia memang betul datang untuk Indonesia akan ada perpaduan dua filosofi sepak bola yang harusnya sih akan menjadi lebih bagus ya. Karena kan kita harus kita akui juga masih adanya tiga pelatih Belanda ini kan, atau tiga orang-orang Belanda yang mengurusi urusan teknis, ini kan akan ada kolaborasi yang bagus ya antara style sepak bola Belanda dengan style sepak bola Inggris yang masing-masing menurut saya punya keunggulan masing-masing. Baik. Kalau blendingnya benar, ya saya rasa akan lebih kuat timnas Indonesia. Bung Joy, kalau kita lihat rekam jejaknya John Herdman ini apa bisa kita andalkan, Bung?
Justru kekuatan dari John Herdman dibandingkan dengan katakanlah kandidat sebelumnya yang banyak disebut Van Bronckhorst, karena dia pernah menangani tim nasional satu negara. Dia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, meskipun tidak terlalu berhasil dalam Piala Dunia itu, tapi dia membawa era baru bagi Kanada. Dia juga sempat menangani tim nasional putri Kanada, dan ini pengalaman-pengalaman dia di tim nasional sebuah negara itu sangat berharga untuk menangani tim Indonesia yang juga unik, ya. Mungkin keunikannya tiada duanya di dunia ini, karena selalu saya katakan bahwa pemain-pemain Indonesia yang ada sekarang timnas senior itu kan berasal dari banyak breeding, dari banyak pembibitan, dan kebanyakan dari Eropa, karena kan ada 20 sampai 21 pemain diaspora di sana yang memperkuat tim nasional Indonesia. Dan ini membutuhkan sebuah penanganan yang spesial, yang luar biasa. Dan John Herdman harusnya sih mampu ya, karena dia punya pengalaman melatih tim nasional kan tidak main-main gitu. Jadi menurut saya dia akan sukses lah kalau roadmap-nya benar. Nah, kalau kita lihat gaya kepelatihan dari John Herdman sendiri, dia gaya kepelatihannya seperti apa, Bung Joy? Kalau yang saya baca dan saya amati, dan saya tidak terlalu mengamati dia di 2022, tapi saya banyak membaca, dia ini membawa filosofi sepak bola yang justru lebih menekankan hal yang non teknis. Jadi dia menekankan kepada manner, kepada perilaku, kepada hal-hal yang tidak terkait sebetulnya secara langsung dengan teknis. Dan ini yang diadopsi oleh Kanada dengan sangat bagus ya. Bahkan ketika ada masalah di sepak bolaan putri Kanada, dia sudah tidak ada di Kanada, tapi dia dipanggil lagi ke Kanada untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya legacy dia, warisan dia di Kanada dalam pembentukan tim nasional itu masih dibutuhkan sampai saat ini gitu. Jadi mungkin Kanada juga kehilangan dia, tapi ilmu dia dalam kepelatihan menurut saya sih lebih banyak menonjolkan hal-hal yang memadukan tim dari inner mereka ya, bukan dari sisi teknisnya. Kalau soal teknis sih, menurut saya tim kepelatihan manapun atau pelatih kelas dunia sekarang itu banyak mengadopsi banyak style juga. Tapi dia memang stylenya lebih banyak style Eropa yang saya kira cocok ya. Kalau style Eropa dan style Amerika Utara yang sepak bolanya atraktif, menyerang, dan dipadukan untuk Jai Isdet dan kawan-kawan, katanya sih tidak salah juga. Oke. Bung Joy, dengan masuknya John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia, harapannya seperti apa? Kemudian juga nantinya apa saja yang harus dibenahi oleh pelatih baru ini di timnas Indonesia? Ya, harapannya tentu saja John Herdman ini akan membawa level baru Indonesia ya, karena bagaimanapun juga kan kemarin itu Indonesia nyaris-nyaris saja lolos ke Piala Dunia, sudah masuk ke putaran 4, hanya kalah dari persaingan melawan Irak dan Arab Saudi. Tapi saya rasa sih ke depan justru tantangannya makin besar, karena kalau kita bicara misalnya Piala Dunia 2030 misalnya, akan ada sejumlah pemain yang kemungkinan besar kan tidak bisa main lagi, entah masalah teknis, entah masalah usia, entah masalah apapun. Jadi John Herdman ini punya tugas yang berat untuk meregenerasi tim yang ada sekarang. Karena yang dibutuhkan bukan hanya Piala AFF 2026 atau Piala Asia 2027, tapi juga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2030 yang mungkin 1-2 tahun lagi sudah akan berlangsung kualifikasinya. Dan ini yang dibutuhkan menurut saya, dia harus membuat era baru dalam pembentukan tim nasional, tidak berdasarkan melulu kepada pemain-pemain diaspora, tapi juga kepada kekuatan di dalam negeri. Dia harus mampu mengadopsi kekuatan-kekuatan di dalam negeri Indonesia, dan dia menerapkannya itu memilih pemain-pemain, mengamati, mencermati pemain-pemain yang kemungkinan bisa menjadi pengganti Jai Isdet dan kawan-kawan. Karena itu harus dimulai dari sekarang, kalau tidak pasti akan terlambat. Dan tim yang kemarin misalnya, tim yang gagal di SEA Games misalnya, kan ada sejumlah pemain sebetulnya yang kualitas individunya sudah level senior. Apakah mereka akan diteruskan atau mencari pemain muda lagi usia di bawah 22 tahun untuk menggantikan posisi katakanlah Kevin Verdonk, Kevin Dix, siapapun yang ada di tim senior sekarang. Baik, terima kasih Bung Joy atas insight-nya. Tentunya kita berharap siapapun yang melatih timnas Indonesia bisa membawa harapan baru ke depannya. Terima kasih Bung Joy, selamat sore, salam sehat selalu.
Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, waspada cuaca ekstrim saat berlibur. BMKG memprediksi adanya bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurnian.